Nah, saat aku kena masalah tadi tuh aku jadi dapat kekuatan sekali lagi, aku nggak mau nyerah gitu. Aku ingat ada orang-orang yang harus aku bahagiakan, aku luluskan gitu. Support system itu penting banget ya buat punya teman-teman, satu circle yang selalu support kamu gitu sih. Nah, Oke. mungkin don't get better if other get faster. Kamu tuh bakal reach goals kamu itu pada saat waktu yang tepat gitu. Jadi mungkin saat kita lihat orang-orang di sekitar kita udah pada reach goals, wah udah pada sukses segala macam, pasti waktunya tuh beda-beda, dan pasti kerja keras itu nggak akan mengkhianati hasil sih. Gitu sih Jova. Betul, setuju banget, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. By the way, aku kemarin tuh sebelum ini sempat Zoom-an sama Kak Rahel, tapi aku nggak tahu cerita kayak ini, aku bener-bener baru dengar yang tadi, true story kayak ternyata papanya Kak Rahel dulu kena stroke, dan aku sama banget, aku juga sama-sama anak pertama, dulu papaku kena stroke, dan ya salah satu pilihan kenapa aku sekarang menjalani profesiku juga karena itu, gitu ya. Jadi aku cukup jadi menarik nih, maksudnya kedua pembicaranya, yang satu mungkin Mbak Put udah punya passion yang cukup tinggi di beberapa bidang, nah sedangkan kalau Kak Rahel sendiri awalnya, aduh kalau bisa gue nggak usah ngelakuin ini deh gitu ya, tapi ternyata tetap bisa berhasil juga gitu, walaupun awalnya tuh kayak starting point-nya berbeda gitu ya. Nah mungkin biar sekalian nggak nanggung gitu ya, lanjut ke Kak Rahel. Apa sih Kak, dari perjalanan tersebut gitu ya, aku pengen ngulik lebih dalam lagi gitu ya. Apa sih di perjalanan tersebut challenge besar yang mungkin pernah dihadapin Kak Rahel yang ya mungkin jadi turning point dan bikin down Kak Rahel sampai pasti kan ada ya Kak, setiap orang ngelewatin masa itu gitu. Betul, Kalau Kak betul. Rahel sendiri apa sih? Oke, challenge terbesar itu buat aku diri sendiri loh. Jadi kadang-kadang diri sendiri itu kan selalu ngelihat keadaan sekitar, terus aku tuh sempat bertanya-tanya gitu dalam hati, tujuan hidup aku tuh apa sih gitu kan. Nah, ya kalau ngomongin mimpi agak lucu juga sih. Aku pernah galau, aku nggak tahu cara bedain mimpi sama passion. Jadi mimpi itu kan bisa dibilang tujuan hidup ya. Kalau passion itu sesuatu yang kita suka gitu. Nah, aku tuh waktu itu nggak bisa bener-bener nggak bisa bedain gitu. Nah, kalau boleh cerita sedikit nih tentang kapan aku menemukan tujuan hidup sama passion itu, jadi dari SMP itu emang imun tubuh aku kurang oke, sering masuk rumah sakit. One day aku masuk rumah sakit dan at that time aku baru selesai operasi, kalau nggak salah awal-awal masuk kerja gitu. Terus ya tadi ya terlintas aja gitu di pikiran, kok Cel, kamu tuh tujuan hidupnya apa sih? Wah itu tuh diri sendiri yang pikiran diri sendiri yang bikin aku pusing banget tuh. Even aku nggak tahu hidupnya buat apa at that time, kayak survival aja gitu dari hari ke hari gitu kan. Nah tapi malam-malam itu pertanyaan aku langsung dijawab. Jadi aku nonton TV, ada J.K. Rowling lagi diwawancara at that time. J.K. Rowling itu penulis buku Harry Potter. Nah dia diwawancara itu wartawan itu nanya, kenapa kamu pengen banget jadi penulis? Nah J.K. Rowling bilang, I would like to be remembered as someone who did the best she could with the talent that she had. Dan ya seketika itu aku tuh langsung tahu, oh passion aku yang sebenarnya itu apa ya. Jadi aku punya talenta nih, punya bakat finance. Kenapa aku nggak pakai ilmu dan talenta yang aku punya itu untuk bikin hidup orang lain lebih meaningful gitu kan. Nah, ya itu ya untuk making impact dimanapun aku berada, dan percaya nggak percaya sejak saat itu aku punya power baru aja gitu, jadi jarang sakit. Bahkan di Kitabisa di kantor aku tuh aku terkenal banget suka lembur gitu. Pokoknya kalau aku lagi mau achieve something tertentu di kantor, aku jadi punya energi yang super banyak gitu. Jadi yang aku tahu pasti yang aku lakukan itu mungkin kecil ya, administratif, accounting, finance, tapi ya orang nggak bisa lari kalau tanpa belajar dulu. Ada baby step dulu nih yang harus dilaluin, kita nggak bisa compare sama others ya. Dan ketika kita pasti bisa sih achieve yang apapun tujuan yang kita mau. Kalau kata Om Tony Robbins ya, the only impossible journey itu adalah ketika kamu nggak pernah mulai gitu kan. Jadi ya benar-benar ketika aku lagi kurang energi,
aku selalu balik lagi nih ke kata-kata Tante J.K. Rowling yang tadi tuh. I would like to be remembered as someone who did the best she could with the talent that she had gitu. Jadi ya jangan nyerah gitu sih.